Insya Allah selesai. Pak, tadi setelah melihat kantor, apakah Juli optimis akan berkantor di IKN gitu Pak? Setelah melihat kantor. Sangat optimis untuk kantornya. Ini masih nunggu satu, air. Targetnya kapan Pak? Airnya Juli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersubun Arif dari Forum News Network. Gaya komunikasi dari Presiden Jokowi ini sampai menjelang akhir masa jabatannya periode yang kedua. Artinya setelah 10 tahun memerintah ternyata tidak berubah. Saya menyebutnya ini lebih enak yang menggunakan kata gaya komunikasi daripada menggunakan kata kelakuan. Misalnya kan tidak pantut kalau seorang presiden disebut sebagai kelakuannya Presiden Jokowi gitu ya. Yang saya maksud dengan gaya komunikasi ini adalah soal pernyataan dari Pak Jokowi yang selama ini sulit untuk kita pegang. Kecuali buat mereka-mereka yang sudah hafal dengan pakem bakunya, kalau dia menyatakan sesuatu itu sebaiknya kita artikan sebaliknya. Nah, jadi kalau dia menyatakan selesai itu tidak akan selesai. Kalau dia menyatakan banyak investor yang antri, berarti tidak ada investor yang antri. Itu kan sudah terbukti berkali-kali. Nah, tapi saya kira soal ini mungkin saja harusnya berubahlah menjelang akhir masa jabatannya, apalagi berkaitan dengan proyek yang rencananya itu akan dijadikan legacy atau peninggalan atau warisan utama dari Presiden Jokowi, yakni ibu kota negara yang baru di Kalimantan Timur. Hanya kira-kira sebulan yang lalu, Presiden Jokowi itu memastikan akan pindah ke IKN begitu dan menunjukkan sikap yang sangat optimis. Ini ketika ditanya oleh wartawan berkali-kali menyatakan optimis. Tapi sebulan kemudian ketika ditanya oleh wartawan malah bertanya sebaliknya. Misalnya apakah listriknya sudah siap, apakah airnya sudah siap, dan itu menyiratkan bahwa ya Presiden Jokowi itu batal untuk pindah ke IKN. Coba saya ajak Anda ini supaya saya nggak dibilang omon-omon, mari kita simak pernyataan Pak Jokowi itu tanggal 5 Juni lalu. Jadi kalau 5 Juni, ya kan masih bulan-bulan lalu ya. Pada waktu itu Pak Jokowi itu mengajak rombongan besar itu melakukan kunjungan atau menginspeksi proses pembangunan di IKN. Dan ini kaitannya dengan rencana upacara 17 Agustusan yang akan digelar di IKN. Wah, banyak sekali ini rombongan para menteri dan juga saya lihat di rombongan ini ada namanya Wisnu Tama ya. Wisnu Tama ini saya menduga keras dia yang akan menyiapkan agar upacara ini nanti berlangsung spektakuler lah seperti pertunjukan pembukaan Asian Games beberapa waktu yang lalu ya, ketika Pak Jokowi naik terbang pakai sepeda motor ya. Saya tidak tahu apa yang akan disiapkan oleh Wisnu Tama, karena Wisnu Tama seperti terlihat dalam video ini dia selalu mendampingi Pak Jokowi ketika berkeliling meninjau berbagai proyek di IKN, terutama ketika meninjau persiapan di istana dan tempat akan dilaksanakan upacara 17 Agustusan. Pada waktu itu Pak Jokowi menyatakan bahwa optimis akan selesai dan kemudian bulan Juli akan pindah. Pak, gimana Pak? Eh? Di rumah Pak Bas gimana Pak rasanya Pak? Enak nggak Pak di rumah Pak Bas? Ya, tadi malam saya nginepnya di rumah menteri PUPR, rumah dinas menteri PUPR, dan ya pagi sangat indah sekali. Kemarin waktu sunset, matahari terbenam sangat indah sekali, dan ya suasana itu yang harus saya sampaikan. Pak, terkait Tidur nyenyak sekali. persiapan 17-an seperti apa Pak?
Yang kedua untuk persiapan 17-an sudah hampir final, nggak ada masalah di lapangan. Tadi kita cek satu persatu dari lokasi venue, kemudian tata urut upacara semuanya, sudah nggak ada masalah. Nanti pembangunan kira-kira pertengahan Juli yang di sini sudah siap dan akan mulai untuk persiapan 17 Agustus. Artinya untuk yang tahap 1 sudah berapa persen Pak untuk konstruksi semua? Untuk yang tahap 1 pembangunan sudah berapa persen? 80-an persen. Artinya Jadi kita melihat juga di interior, eksterior semuanya sudah dalam proses semuanya dan insya Allah selesai. Pak, tadi setelah melihat kantor, apakah Juli optimis akan berkantor di IKN gitu Pak? Setelah melihat kantor. Sangat optimis untuk kantornya. Ini masih nunggu satu, air. Targetnya kapan? Pak? Airnya Juli. Airnya Juli. Airnya juga kemarin sudah kita resmikan bendungan Sepaku. Tinggal ini nunggu pompa untuk menaikkan air, kemudian dialirkan ke bangunan, ke rumah-rumah yang ada di Ibu Kota Nusantara. Begitu aja. Nah, coba tadi Anda perhatikan ya, bagaimana Pak Jokowi kan pede banget begitu ya, menyatakan masalahnya ya tinggal masalah air sajalah begitu, airnya masuk itu selesai dan pindah. Dan apalagi tadi kan Pak Jokowi menyatakan tidurnya nyenyak gitu, apalagi Pak Jokowi sekarang tidak seperti biasanya tidurnya tidak lagi di tenda tapi di rumah menteri yang sudah jadi di sana. Kalau sudah Pak Jokowi tinggal berarti sudah lengkap ini, termasuk furniturnya dan listrik dan sebagainya begitu ya. Jadi kalau kita menyimak sebulan yang lalu, berarti orang akan yang tidak hafal dengan gaya komunikasi dari Pak Jokowi, gitu ya. Jangan sebut kelakuan ya sekali lagi ya. Gaya komunikasi Pak Jokowi pasti orang akan bilang wah ini mantap. Ini berarti IKN memang betul-betul akan segera terwujud dan ini dipastikan nanti Pak Jokowi sudah pindah ke sana. Dengan kalau Pak Jokowi pindah ke sana ya kantornya di istana di IKN, berarti juga ASN juga akan pindah ke sana. Duta besar juga harus bersiap pindah ke sana karena kalau mau bertemu presiden kan berarti harus menemui Pak Jokowi itu di IKN. Tetapi hari Senin kemarin tanggal 8 ya. Jadi kalau dari tanggal 5 Juni ke 8 Juli kan berarti 1 bulan ya, 1 bulan lebih 2 hari. Ketika ditanya oleh wartawan ini di Bandara Halim ketika menyerahkan bantuan untuk bencana di Papua New Guinea, Pak Jokowi malah balik bertanya. Ketika ditanya apakah dia sudah siap pindah ke IKN pada bulan Juli ini, karena kan wajar dong wartawan menanyakan itu karena pada bulan sebelumnya Juni dia menyatakan siap pada bulan Juli dan sekarang Juli ini sudah kalau tanggal 8 kemarin kan berarti sudah lebih dari sepekan begitu ya. Nah, jawaban Pak Jokowi itu yang saya kira membuat kita jadi jadi bingung atau ini jawabannya membagongkan begitu kalau netizen menyebutnya. Soal rencana Bapak berkantor di IKN kan mau bulan Juli, itu progresnya seperti apa sekarang? Apakah akan terlaksana dalam waktu dekat, Pak? Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah. Belum dapat laporan dari PUPR, Pak? Belum dapat laporan. Sudah, tapi belum. Sudah, tapi belum. Tapi soal Kepresnya bakalan Kepres pemindahan ibu kota apa bakal terlaksana sebelum 17 Agustus? Kepresnya bisa sebelum, bisa setelah Oktober. Kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan. Semuanya dilihat, progres lapangannya dilihat. Luar biasa tadi Pak Jokowi malah menanyakan tadi bukan hanya soal air, kalau sebelumnya disebut soal air, berarti tadi tanya listriknya sudah siap atau belum, kemudian airnya sudah siap atau belum, kemudian juga tempatnya sudah siap belum. Nah, juga hal yang sangat menarik dan ini saya kira tapi bukan hal yang baru, Pak Jokowi ketika ditanya soal kesiapan pindah ke IKN itu berkaitan dengan kepresnya, karena Pak Jokowi ditanya lagi soal kepresnya,
dan Pak Jokowi kemudian bertanya apa soal Kepres ini, katanya mungkin akan ditandatangani sebelum Oktober atau sesudah Oktober. Kalau sebelum Oktober itu berarti ditandatangani oleh Pak Jokowi dong, karena Pak Jokowi itu akan habis masa jabatannya pada tanggal 20 Oktober. Artinya serah terima jabatan kepada Prabowo dan Gibran itu akan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden pada tanggal 20 Oktober 2024. Kalau setelah Oktober ya berarti yang akan menandatangani itu Pak Prabowo. Nah, kalau sudah begitu, ini nggak ada jaminan Pak Prabowo itu akan menandatanganinya ya, karena kalau kita menyimak dari pernyataan kakak iparnya Pak Prabowo yang sekarang jadi tokoh senior di Gerindra dan Pak Sudrajat Djimbandono ini adalah mantan Gubernur Bank Indonesia, dia menyatakan bahwa kalau dia disuruh milih apakah meneruskan pembangunan IKN, APBN itu digunakan untuk membangun IKN atau memenuhi janji Prabowo untuk menyediakan makan siang gratis yang sekarang diubah menjadi makan sehat gratis, ya dia akan memilih untuk menyediakan anggaran dari APBN itu diprioritaskan untuk makan siang gratis. Itu artinya kan begitu Prabowo terpilih menjadi presiden, maka IKN itu tidak akan dilanjutkan. Kenapa? Ya karena beban APBN sangat berat sekarang ini. Jadi ini utangnya, yang kewajiban utang yang sangat tinggi, dan sementara pendapatan dari pajak dan non pajak seperti dikatakan oleh Ibu Sri Mulyani itu drop ya pada kuartal pertama tahun 2024 ini, turun cukup signifikan. Jadi saya kira Pak Prabowo nanti harus membuat pilihan-pilihan yang tidak mudah, dalam artian satu pilihannya apakah akan meneruskan legasi proyek infrastrukturnya Pak Jokowi, atau dia lebih mengamankan APBN-nya untuk membiayai pemerintahannya, termasuk memenuhi janji-janji politiknya pada pemilu lalu. Tetapi hari Selasa kemarin, yakni tanggal 9 Juli 2024 itu, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Joko Agustiono dalam sebuah acara itu dia menyampaikan prediksi dia, kata dia, dia memprediksi Kepres IKN itu akan ditandatangani oleh Presiden kalau tidak pekan ini, itu pekan depan. Nah, ini menarik ya kalau kemudian Joko Agustiono itu yang menyampaikan, karena dia ini kan juga dikenal orangnya Pak Jokowi, dan yang lebih penting lagi kita tahu bahwa PLT Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ini kan selain dia menjabat PLT, dia juga menjadi Kepala Sekretariat Presiden. Jadi sebagai Kepala Sekretariat Presiden dia pasti tahu dong surat-surat mana yang akan ditandatangani oleh Presiden Jokowi. Jadi kemungkinan besar Agus itu mendapat info itu, kita bisa menduganya seperti itu dari Heru Budi. Tapi pertanyaannya buat kita, kalau kemudian betul seperti dikatakan oleh Joko Agustiono itu kemudian Kepresnya ditandatangani, ini ada konsekuensi-konsekuensi yang cukup serius ya kalau ibu kotanya itu udah resmi pindah ke IKN. Salah satunya soal pelantikan presiden. Kenapa? Karena bunyi undang-undangnya itu menegaskan bahwa presiden dan wakil presiden itu dilantik di ibu kota negara. Nah, padahal kita masih ingat beberapa waktu yang lalu Sekjen Partai Gerindra dan juga wakil ketua MPR ini Ahmad Muzani menegaskan bahwa Pak Prabowo itu dipastikan akan dilantik di Jakarta, ya. Jadi kalau kemudian tiba-tiba Pak Jokowi itu menandatangani Kepres pemindahan ibu kota itu pada pekan ini atau pekan depan, artinya sebelum Pak Prabowo itu dilantik pada bulan Oktober nanti, ya berarti nggak bisa pelantikan dilaksanakan di Jakarta. Mau tidak mau itu pelantikan akan dilaksanakan di IKN. Dan ini bunyi undang-undangnya seperti itu. Tapi persoalannya kalau kemudian pelantikan itu dilakukan di IKN, kita bisa bayangkan betapa persiapannya itu luar biasa sekali. Beda sekali dengan peringatan 17 Agustus nanti yang kita pun sampai sekarang masih tanda tanya. Tetapi kemarin Pak Basuki Hadi Mulyono, Menteri PUPR dan sekaligus sekarang menjadi PLT Badan Otorita IKN itu memastikan bahwa persiapannya sudah rampung ya untuk 17 Agustus. Jadi dipastikan akan siap pada tanggal 17 Agustus digunakan untuk upacara, walaupun upacaranya bersifat hybrid ya. Ada yang di Jakarta dan juga di IKN gitu. Nah,
Ini kembali ke soal pelantikan. Nah, kalau kemudian ini kalau pelantikan presiden ini jauh pasti persiapannya jauh lebih serius dibandingkan dengan 17 Agustus, peringatan 17 Agustus biasanya yang diundang adalah perwakilan negara sahabat, duta besar yang akan hadir gitu ya. Tetapi kalau pelantikan ini ya biasanya akan mengundang kepala negara dari negara-negara sahabat yang pasti misalnya biasanya hadir adalah negara-negara tetangga yang paling dekat lah seperti Singapura, kemudian Brunei Darussalam, Malaysia, atau bahkan Australia gitu ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga ada negara dari negara-negara raja-raja dari Arab untuk hadir, kita akan hadir. Pak Prabowo kan juga ini bersahabat dekat dengan Raja Jordania gitu ya. Jadi kemungkinan besar juga akan hadir. Tapi dengan infrastruktur di IKN seperti itu, kita bisa membayangkan apa yang akan terjadi ya. Belum lagi soal pengamanannya. Ini juga luar biasa. Ini jadi mana yang benar ini? Apakah betul seperti kata Jokowi? Nah, ini persoalannya kan Jokowi sudah susah kita pegang ucapannya bahwa itu akan ditandatangani sebelum Oktober atau sesudah Oktober. Tetapi tadi Sekretaris Daerah DKI menyatakan bahwa feeling dia akan ditandatangani pada pekan ini atau pekan depan. Tapi saya kira apakah pekan ini atau apakah pekan depan atau seperti dikatakan oleh Jokowi itu setelah Oktober itu ada konsekuensinya yang tersendiri. Kalau betul itu ditandatangani setelah Oktober, saya kira itu yang ketegangan di IKN, terutama Pak untuk menteri dan kepala otorita yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan pembangunan itu mungkin dia bisa menarik napas lega. Tapi kalau kemudian dalam pekan ini atau pekan depan ditandatangani, wah ini bisa terjadi huru-hara ini di di IKN. Mereka mesti bekerja seperti Bandung Bondowoso agar semuanya itu agar selesai sebelum Presiden Jokowi lengser. Ya begitulah hidup di era Presiden Jokowi. Kita mesti mulai terbiasa untuk menafsirkan setiap ucapan Presiden Jokowi adalah kebalikannya. Jadi kalau Presiden menyatakan akan pindah pada bulan Juli, ya berarti dia tidak akan pindah pada bulan Juli. Atau bisa tetap bulan Juli, tapi kita nggak tahu bulan Juli tahunnya kapan. Gitu. Saya Arsy Munarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.